lagi di channel Hidrowangi Official. Nah, kesempatan kali ini saya tidak mau bahas hidroponik, geng. Ya, sekarang karena musim panas Pol, sekarang kita cari yang adem-adem. Nah, ini kita lagi di bawah pohon anggur. Nah, ini pohon anggur. Oke kawan, kali ini kita mau ini pohon anggur milik Mas Pur. Dan kapan ini pohon ini sudah berbuah kawan. Nah, dari orang ini pemilik kebun. Halo Mas. Wih, halo. Wih. Nah itu Mas Pur. Ngapain Mas? Lagi ngadem kawan. Ngadem ya? Soalnya Nah, bulan ini. puasa lagi panasnya terik, sangat terik sekali. Berarti ngadem ya di bawah pohon anggur ya? Nah ini. Mas. Anggurnya. Itu sudah mulai bisa dimakan ya Mas? Bisa sih, sama matangnya kurang sempurna, masih Masih belum sempurna Mas iya, ya? Masih ada hijaunya itu ya? Iya, soalnya kan kalau matang sempurna itu bijinya itu biasanya coklat. Coklat ya? Kalau ini ada yang ada bijinya, ada yang enggak ini. Oh ini ada dua macam Mas? Enggak, Maksudnya- satu macam, cuma efek hormon itu bisa menghilangkan biji, ada yang enggak tadi, ada yang bisa hilang, ada yang enggak. Kalau tepat pemberiannya GA3-nya pasti ada yang hilang bijinya, bisa menghilangkan biji. Gitu Mas ya? Iya. Gini Mas, ini Mas ada pertanyaan-pertanyaan dari subscriber gitu loh Mas. Kemarin kan sempat ngupload video tentang anggur Mas. Nah itu banyak yang minta, Mas tolong dong di review gimana cara tanamnya, gitu Mas. Nah kali ini tolong dijawab Mas ya pertanyaan-pertanyaannya Mas ya. Oh, kalau itu ada dua macam, bisa di grounding langsung di tanah atau bisa di pot atau planter bag. Kalau di saya ini ada yang di grounding sebagian, ada yang di planter bag juga. Oh, gitu Mas ya. Medianya beda-beda. Kalau medianya di pot itu harus poros. Harus poros itu maksudnya disiram airnya itu langsung turun gitu. Oh berarti gembur apa? Gembur gitu Ya, Mas ya? gembur, Agak istilahnya gembur gembur. gitu ya? Oh, iya. Istilahnya gembur Mas ya. Ya, komposisinya bisa arang sekam, tanah di bawah bambu sama hubusnya itu bagus, sama sekam lapuk bisa. Terus habis itu dolomit, kasih furadan sedikit, sama pupuk kandang, udah itu aja. Kalau cuma 3 bisa pupuk kandang, tanah di bawah bambu sama humusnya, tapi tanahnya yang atasnya aja, jangan yang bawah. Terus pakai sekam bakar, 3 itu aja udah bisa sebenarnya buat nanam anggur. Oh, gitu Mas ya. Iya. Kalau yang di grounding, usahakan tanahnya dicampur juga tadi. Maksudnya ya tanah yang udah ada di sini digemburkan dulu, nanti dicampur sama sekam bakar, sama pupuk kandang juga, sama kapur dolomit buat netralin tanah pH-nya. Oh gitu Mas ya. Iya. Berarti untuk pupuk kandang itu juga diperlukan banget Mas ya? Iya, soalnya kan unsur N-nya tinggi Gitu, buat Mas, ya? pertumbuhan. Biasanya saya buat topping itu di atasnya. Mas untuk jenis-jenis Mas Pur yang banyak ditanam di sini apa Mas? Untuk jenisnya Mas? Ini campuran ya jenisnya di sini. Ada yang dari Cina, ada yang dari Ukraina. Di antaranya ada ini. Ada berapa varian ini? Banyak sebenarnya. Ini ada NN06 atau Portugis Dream, itu dari Cina. Terus ini Jupiter, bisanya disebut Jupe juga, bisanya sama pengangguran. Terus ini banana, terus ini Godfrey, terus itu CRV, itu NN06 ada. Yang di sana itu ada Everest, Harold, Moondrop, terus ada The Skipping, sama ARA15 juga buah di sana. Terus sama Tamaki, varian baru dari Jepang, itu muskatnya lebih kuat lagi daripada yang ini. Gitu Mas. Ini levelnya kan seumpamanya 7, di atasnya lagi ada, di atasnya lagi ada, di atasnya lagi ada. Oh gitu Mas ya. Iya. Berarti yang di kebun ini ada banyak varian Mas ya? Iya, tapi nanti yang saya kembangkan varian-varian Cina aja. Soalnya yang Ukraina itu rasanya flat. Maksudnya nggak ada aromanya, nggak ada aroma wangi, atau rasanya itu sama
hampir sama kayak di pinggir jalan, anggur di pinggir jalan gitu dah rasanya. Kalau yang ini kan rasanya kan unik, ada yang bilang seperti permen kaki itu, yang merah itu, terus ada yang bilang kayak mangga gincu, terus ada aroma foxinya itu, yang dimakan langsung ke hidung. Pokoknya beda lah, nggak bisa ngomong banyak sih sebenarnya. Harus pemula harus punya ini. Wajib mas ya? Wajib punya Jupiter ini. Oh, ini kalau ngomong Jupiter ini kayak nama sepeda mas ya? Iya. Namanya. Tadi Mas Pur juga bilang CR-V itu kan juga merek mobil mas. Iya. CR-V itu singkatan Carnival. Oh gitu mas ya? Iya. Oh, kirain itu namanya itu kayak nama mobil mas. Tadi untuk media yang itu mas ya harus ada 3 macam itu untuk media mas. Ya paling tidak itulah. Kalau mau ditambahin, yang penting ada unsur hara di tempat media itu mungkin. Nah gini mas, kalau untuk biasanya kalau kita sudah beli kita tanam di mungkin di tanah atau di planter bag mas ya. Itu kalau untuk pemupukan itu mulai pemupukan berapa hari mas? Oh kalau itu sih. Kalau sudah pertama awal waktu tanam itu sebenarnya nggak usah dipupuk. Nggak usah Kan mas? 1 bulan setelah tanam itu jangan dipupuk, kan udah ada kohe pupuk kandangnya tuh di media itu. Itu kan ada nitrogennya kan. Pertumbuhan awal yang dibutuhkan kan nitrogen, nggak usah terlalu banyak pupuk, ntar takutnya overdosis malah mati. Oh gitu mas ya? Iya. Terus satu tip kalau mau beli bibit itu minimal panjangnya itu 50 cm lah. Setengah meter mas ya? Iya benar, setengah meter. Kalau bibitnya kecil, terus atasnya itu stuck, maksudnya nggak ada pertumbuhan, itu lama itu tumbuhnya tuh. Kalau bisa beli bibit itu atasnya itu gini loh, gini. Contohnya atasnya pucuknya itu aktif, ada sulurnya. Ada mana? Saya nggak punya contohnya. Pokoknya Agak ada seluruhnya gitu tuh mas? Iya ada sulurnya, terus yang daun yang atas itu gini, melungker kayak cocok bebek, cuk gitu. Gini dia. Kalau dia stuck Kurang bagus itu mas ya? Stuck itu pertumbuhannya agak berhenti, kurang bagus dia, lama pertumbuhannya nanti. Terus itu 1 bulan selama itu nggak usah dipupuk. Penyiramannya lihat kondisi ya. Kalau di greenhouse mungkin 1 hari bisa 1 kali, kalau di luar greenhouse mungkin pagi disiram, sore langsung disiram lagi biasanya kan. Harus poros kalau di planter bag itu. Mas, oke. Mas, ini kan Mas Pur kan tanamnya itu kan di dalam greenhouse mas ya. Nah, kalau untuk di luar greenhouse itu gimana mas? Untuk jenis apa itu apa mas yang bagus untuk kalau ditanam tidak pakai greenhouse mas? Kan resiko kan kalau musim hujan gitu loh mas, resikonya gitu loh mas. Gimana itu mas? Kalau setahu saya sih anggur itu harus butuh perawatan, harus butuh semprot juga. Gak ada yang anggur tahan jamur tuh, nggak ada, pasti ada ya, jamur mas ya? Di luar pun anggur ya disemprot. Oh harus mas ya? Iya. Kalau penyemprotan berarti itu wajib mas ya? Ya wajib. Untuk anggur mas ya? Iya itu kan termasuk perawatan juga. Kalau nggak nggak disemprot kena jamur, daunnya rusak, nanti fotosintesisnya agak terganggu, nanti mempengaruhi pertumbuhannya anggur sendiri. Nanti bisa stuck atau berhenti tumbuh bisa. Itu kan soalnya kan yang masak kan daunnya, kalau daunnya rusak nggak bisa masak. Oh gitu mas ya? Bisa masak nanti. Iya. Berarti untuk penyemprotan itu Harus itu. Itu apa mas? Untuk insek apa ya atau apa ya? Semprotnya itu apa mas? Ya. Obatnya itu mas? Itu sih saya nggak sebut merek ya. Yang penting di toko pertanian tuh ada. Kalau untuk berarti yang mahal itu ada. Yang lebih mahal lebih bagus biasanya. Intinya untuk jamur lah mas ya? Iya. Nanti kalau kayak saya sebut merek nanti promosi nanti. Ya bener-bener mas. Kita nggak berani sebut merek dagang mas ya? Iya. Nanti yang lain iri mas yang nggak kesebut mas. Iya. Nah terus apa ya? Untuk sinar mas, berarti itu harus full mas ya? Anggur mas ya? Ya minimal 8 jam, kalau yang lebih bagus ya full pagi sampai sore. Kalau kurang sinar kayaknya kayak apa ya? Kurang lah pertumbuhannya kurang bagus gitu. Kalau kurang sinar itu
untuk buahnya gimana ya? Apa tidak bisa tetap berbuah, cuma apa lambat gitu Mas ya? iya pertumbuhannya soal kan apa ya, kalau semuanya pagi kena, siang kena, terus mau ke sore itu nggak kena kan kayak gimana ya, kurang lah. Benar. Teman saya punya tuh kurang, pertumbuhannya kurang, agak lambat. Kurang sinar itu Mas ya? Iya, pengaruh itu juga, sinar matahari mempengaruhi pertumbuhan juga. Untuk anggur Mas Pur sendiri ini sudah umur berapaan Mas? Waduh, ini saya nggak ngitung ini. Nah ini kan Ya rata-rata hampir 1 tahun lah. ini ya, soalnya Iya. kan kita lihat bisa dilihat kan itu pohonnya itu sudah selengan bayi Mas ya. Ya, Iya, yang itu sana, aja. Ah, yang sana sama yang di Jupiter yang sana itu. Oh, kurang lebih ini udah satu tahun lebih Mas ya? Enggak, lebih 1 tahunan. Satu tahun ya. Kalau untuk anggur sendiri umurnya itu sampai berapa Mas ya? Apa tidak ada anu ya? Itu kalau puluhan tahun sih, tergantung yang rawat. Oh, Digit. Nah, benar, berarti tinggal tergantung perawatan sih Mas ya. Di Jepang itu sampai se ini loh, bambu ini. Bahkan ada yang Mas ya. lebih besar. Itu tergantung yang ngerawat sih sebenarnya. Untuk tanaman ini kalau sudah dibuahkan itu ciri-ciri gimana Mas? Oh, tanaman yang Sudah mulai bisa dibuahkan Mas. ciri-cirinya satu. Ciri-cirinya itu kalau sudah Ini nih, coba deketin Mas. Ini batang bawah ini sudah melakukan pembelahan nih. Ini kan belah semua. Ini kan primer, tersier. Tersiernya itu harus minimal sepensil. gitu, Mas, ya? Maksudnya enggak tersier itu yang tersier yang ini yang ya. itu. Tersier yang memproduksi buah. Maksudnya yang tempat buah itu di tersier semua. Kalau Jupiter kecil segini aja udah bisa buah-buah. Kalau yang varian lain mungkin nggak bisa. Istimewanya Jupiter kayak gitu keistimewaannya. Gitu Mas ya. Kalau ini kan banana, ini kan udah masuk, dia udah memasuki generatif. Ini tinggal ngasih pupuk MKP, KNO3 sama boron selama 4 kali. Habis itu kita tentuin di pruning. Biasanya pruningnya di long banana ini. Oh gitu Mas ya. Ya, cuma ini kan saya tahan dulu, saya masih pemupukan generatifnya. Ini kan tersiernya itu gede. Nah, itu loh Mas. Ini tersier namanya. Oh, berarti kalau sudah tersiernya besar itu pasti kemungkinan buahnya lumayan lah. Kalau tersiernya kecil kayak segini nih, ini nggak mungkin bawa buah ini. Oh, nggak bisa Mas ya. Nggak bawa buah. Berarti kalau sudah satu pensil Mas ya, sepensil itu ya? Minimal sepensil. Minimal Mas ya. Maksimal ya lebih besar kayak ini bagus ini malah. Cepat Mas berbuah Mas ya. Buahnya bagus. Nanti kan ada tersier, ada tunas airnya lagi, ada ini, ada apa namanya, anakannya tersier kayak ini loh. Coba syuting sebelah sini. Ini kan tersier. Nanti dia ngeluarin tersier lagi di sini. Di sini tersier, di sini tersier. Nanti kita potong lagi, nanti buahnya di sini lagi, nanti banyak nanti. Kita kita potongnya itu nggak langsung di tersier ini kan ada anaknya, nanti dipotong lagi, di anaknya keluar buah lagi. Nanti ke sini tuh pasti ada cabangnya lagi. Jadinya buahnya lebih bisa banyak. Oh gitu Mas ya. Iya. Kalau cuma ngandelin pamannya 7 tersier dipotong, ya kemungkinan cuma dapat 7 buahnya. Oh gitu Mas ya. Syukur-syukur 1 tersier dikasih 2. Kalau seumpamanya 1 tersier itu cabangnya ada 12, bisa dikalikan. Banyak pasti. Bener. Iya. Tapi syaratnya harus pohonnya ini gede. Ini sejebol kaki nih kayaknya ya. Ini besar. Nah, ini sudah besar Mas ya. Iya. Padahal ini umurnya sama ini Hampir. lamanya lama ini. Loh, malahan Mas ya. Iya. Soalnya Bisa, ini Mas ya. ini nggak kompatibel, nggak cocok RS bawahnya sama atasnya nggak ini apa namanya, nggak cocok. Ini kan RS-nya Red Master, ini saya sambung banana, malah banananya yang cepat besar itu. Ini kan mungkin banana ini bagus untuk penyerapan nutrisinya. Kalau Red Master disambung ke ini apa Godfrey, ini hasilnya kayak gini, kayak kecil Mas ya. nggak bisa besar. Tapi Kalah sama ini. Tapi ini sudah berbuah Mas ya. Ini berbuah, ini buahnya. Oh, buahnya sebelah situ Mas. Ini buahnya. Sama ini. Ini buahnya. Oh beda Mas. Itu Ini anggur hitam. Itu Mas. Saya tadi kok
kok warnanya agak hitam, kok nggak sama yang ini. Oh, ternyata itu beda mas ya. Iya beda. Wah, ini lumayan mas ya. Iya. Ini kalau ini cuma kalau dimakan sendiri kan sudah turah-turah mas. Ini Iya. harus Buat icip-icip semua teman-teman yang Oh, mas. kesini. Bener mas, ini semuanya harus nyicip mas ya. Apalagi kalau sebentar kan lebaran mas ya. Pasti banyak saudara-saudara kesini mas ya. Iya pasti. Nah itu. Nah ini mas Pur ini mungkin kawan. Apa ya? Setelan keluarga. Gitu. Iya. Lebaran saudaranya suruh kesini bisa incip-incip mas ya. Iya. Nah, ini kapan lagi gitu mas? Pembuahan itu ada ini kawan. Hmm? Pembuahan itu ada 2 metode. Loh. Oh gitu mas ya. Metode ini apa? Potes pucuk sama stres air. Stres air itu biasanya yang disebut SPAP itu. SPAP kan perundingnya di shot di pendek. Kalau potong potes pucuk nggak perlu stres air. Oh gitu ya. Mas, bisa dicontohkan mas gimana untuk cara pembuahan mas? Cara yang- potongnya itu mas? Yang mana? Yang sudah buat atau yang belum? Oh yang belum, yang belum. Yang belum ini murat marit kawan. Oh situ ya. Ini apa namanya? Nggak Harus teratur. mencari dulu ya. Iya, soalnya ini campur pohon si ini sama Mas, yang si RV itu. Kalau yang ini namanya tadi mas, tersier nih mas ya. ya tersier. Ini ketika dipotong sebelah sini itu apa bisa buah di sini mas? Oh, enggak tergantung varietas. Kita harus bisa memahami satu varietas satu jenis tuh beda Gitu, Mas, ya? beda ini. Beda metode, Mas, ya? Heeh. Kalau banana ini dilong dia. Oh, dilongnya gimana mas? Oh dipanjang gitu? Iya dipanjang. Terus? Potongnya dipanjang nggak dipendek. Kalau Jupiter mau dipotong di mana aja bisa, di short, di medium atau di long bisa. Maksudnya potong pendek bisa, potong sedang bisa, di panjang bisa kalau Jupiter. Oh gitu mas ya? Iya. Kalau yang banana harus di long. Kalau di potong di pendek dia nggak kemungkinan buah keluar itu kayak berapa persen ya enggak. Jarang saya nemuin banana di shot Langsung berbuah pasti mas ya? di long, iya pembuahnya di long. Makanya saya cari yang enak-enak aja. Rasanya Jupiter kan juga enak, pembuahannya gampang, dia pokoknya beda lah rasanya tuh. Kalau menurut saya masih enakan Jupiter, tapi nggak tahu nanti kan ada NN06 yang Portugis Cream itu, terus sama ada Tamaki. Itu rasanya belum tahu, belum saya buahkan di sini, tapi di review teman-teman di Facebook sana sudah mengatakan lebih enak dari Jupiter. Gitu mas ya? Iya. Mas saya itu pernah dengar varietas Ninel lah mas ya? Ninel ya? Oh, Ninal itu Oh, itu gimana? Itu varietas paling gimana itu mas? itu varietas Menurut Mas Pur itu? ya gampang berbuah juga sih, genjah juga, cuma rasanya masih kalah sama Masih Jupiter. kalah mas ya? Kalau sama Nah, Jupiter tapi mas ya? Jupiter kalahnya sama size buahnya. Kalau Ninal tuh agak besar buahnya. Kalau Jupiter kan agak kecil tapi rasanya kalah Ninal. Kalau Ninal itu dipotong dia numbuhin tersier lagi, dipotong lagi, bisa apa pembuahan terus menerus bisa. Oh, gitu, Mas, ya? Iya Ninal. Asalkan perawatannya bagus, dia dipotong keluar bunga, terus dia kan tumbuh lagi tersier, dipotong lagi ada bunganya lagi, gitu seterusnya. Oh gitu mas ya? Iya. Ada di channelnya hidroponik Comal itu. Ada mas ya? Iya. Dia membuat terus khusus menerus. Ninal itu mas ya? Iya. Berarti Mas Pur sini lebih kalau Mas Pur itu menurut Mas Pur cocok yang mana kalau Mas Pur ya? Yang gimana? Yang cocok untuk yang Mas Pur tanam itu Jupiter apa yang menurut yang paling Oh. cocok? Yang paling Saya dulu punya Ninel, cuma kan rasanya kurang, kalah sama Jupiter, jadinya saya kasih orang. oh gitu ya? Heeh. Lebih ke Jupiter mas ya? Saya nanam anggur tuh yang saya cari itu rasa. Rasa ya? Bener. Rasa. Kalau nanam anggur kan ngebuahnya nggak cukup 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kan agak lama. Nah ini kalau nanam rasanya kurang enak kan kayak gimana ya? Sekali nanam rasanya enak itu wah Puas mas langsung ya? wes sampai lama nggak ganti-ganti varian dah. Bener. Semakin lama semakin batangnya besar, semakin buahnya semakin banyak. Mas ini kok banyak yang berindil mas ya? Ini pasti siapa yang makan mas? Istri mas ya? Iya, ada yang teman-teman juga. Kalau kesini ya sering icip-icip. Incip mas ya? Iya. Karena nggak tahan mas lihat gemberandul mas. Iya, soalnya kan ini rasanya kan beda jauh sama ini
anggur yang di pinggir Mas, jalan. kalau menurut Mas Pur itu untuk pemula Mas ya. Nah, ini untuk kita ngomong pemula Mas ya. Iya. Itu lebih kemana Mas? Lebih ke apa Mas ya? Untuk varietas Mas ya. Kalau pemula. Kalau Kan pemula soalnya saya sandarkan itu Jupiter itu. Oh, Jupiter Mas ya. Jupiter itu paling gampang itu, dipotong di mana aja dia pasti keluar buah. Buah Mas ya. Pokoknya pohonnya sudah memasuki generatif, nggak dipupuk generatif pun bisa buah. Oke. Oh, gitu Mas ya. Walaupun dikasih MKP seadanya, maksudnya satu kali aja dia bisa buah. Itu tempat yang di sana itu cuma satu kali kalau nggak salah berapa kali itu. Oh, yang Iya, nggak, pokoknya Jupiter itu mudah lah. Cara ngebuahinnya, perawatannya juga lebih gampang daripada varietas yang lain Mas ya. iya. Buahnya juga enak. Benar. Kalau Itu, Mas, ya. pemupukan sih untuk awal pertumbuhan ya vegetatif ya itu bisa diselang-seling dari kimia, organik bisa. Kalau saya sih pakai NPK 1616 itu. Terus minggu pertama ya, minggu kedua Jakaba, air dari Jakaba, jamur kebuturan abadi yang pasti tahulah para pengangguran. Terus 3 POC. Keempat biasanya saya campuri ini. Untuk vegetatifnya saya campuri tepung ikan. Tepung ikan itu kan manfaatnya banyak juga itu tepung ikan itu. Tepung hebat itu Mas. Tepung ikan yang diserbuk itu loh. Maksudnya ada sih di tempat jual-jual konsentrat itu ada tepung ikan, cari aja tepung ikan itu. Oh, itu bagus Mas. Iya, itu campuran Mas ya. Saya tahu di channelnya Ins Garden. Oh, gitu Mas ya. Di Bali sana. Bagus dia pakai itu. Saya juga ikut niru, ya hasilnya juga bagus sih. Gitu Mas ya. Terus kalau yang pemupukan generatif, tapi pohonnya ciri-cirinya harus tahu dulu masuknya generatif. Yang saya sebutin tadi tuh, kalau pupuknya bisa MKP, KNU3, boron itu selama 4 kali aplikasi. Gitu Mas. Terakhir bisa dikasih MGSO4. Untuk jarak pemupukan Mas, apa Satu jarak? minggu satu kali, sama. Satu? Satu minggu satu kali. Oh, Enggak tiap hari kasih pupuk. Kalau tiap hari kasih pupuk modar kawan. nganu ya. Overdose Mas. Overdose kawan. Anggur itu berarti 1 minggu sekali Mas ya? iya, anggur itu enggak suka terlalu banyak. Mas, kalau selain itu kan biasanya kalau itu kan kalau kita tempat tinggal yang paling mudah dicari pupuk Mas ya. Kalau ada tempat kan biasanya cari pupuk merek-merek itu kan agak sulit Mas ya. Kan Iya, biasanya kalau di pupuk Mutiara itu gimana ya? NPK 1616 saja bisa. Kalau Jupiter bisa, kalau yang lain kurang tahu saya. Oh, gitu ya. Iya. Soalnya kan kita kan kalau cari pupuk merek-merek tertentu kan biasanya kalau di pelosok-pelosok itu kan agak sulit Mas. Bisa. Oh. Anggur pun bisa pakai organik aja udah bisa buah kalau Jupiter. Oh, gitu Mas ya. Iya. Kalau Jupiter itu bandel. Dia enggak dengan pemupukan minim pun dia bisa berbuah Jupiter. Enggak neko-neko lah. Pokoknya kalau punya Jupiter gak akan rugi. Gitu Mas ya. Iya. Maunya saya nanti nih yang saya perbanyak itu nanti Jupiter, NN06 sama Tamaki. Yang lain itu yang kayak CRV walaupun batangnya sudah gede itu nanti saya ganti varian. Oh, gitu ya. Iya, nantinya. Pokoknya yang saya tanam nanti kebanyakan di anggur Cina lah, yang aroma foxinya ada, terus rasanya itu seru lah rasanya, enak lah rasanya. Pokoknya anggur-anggur yang dari Cina itu sip lah, the Begitu best. Mas ya. Iya. Nah Mas, ini apa Mas ini Mas? Ini kotoran apa Mas? Ayam Mas ya? Ini ini pupuk kandang ini. Saya campur sama rumput-rumput itu yang saya situ yang udah tumbuh tinggi liar, saya buang ke sini, terus saya kasih lagi topping biar enggak rumputnya tumbuh lagi, tak tumbukin apa namanya itu tadi? Pupuk kandang. Pupuk kandang sapi nih, bukan kambing, sapi. Oh, sapi ini Mas ya? Soalnya kan hancur ini. Kalau kambing kan mengkol-mengkol. Mas, ini sama beli di toko pertanian apa langsung dari Kalau ini dari kandang Mas? ini saya ngambil di Glamour, adik saya sana. Oh, di situ. Kalau di Glamour itu tahunan kawan, itu
Oh, nggak perlu difermentasi langsung tuh, langsung di sini, soalnya di sana jarang yang ngambil kawan. Oh gitu mas ya. Di sana itu peternak sapi itu banyak di sana. Hmm. Sampai tahun-tahunan nggak ada yang ngambil, mungkin ngambil cuma buat nanam seledri atau ngasih topping di atas bunga-bunga itu. Kalau di sana itu udah jadi tanah itu langsung bisa dipakai itu. Bagus itu mas ya. Oh, bagus tuh pertumbuhan itu. Ini aja lo belum 1 tahun kayak gini. Mungkin ini umurnya berapa ya? Kurang lebih loh. Mungkin 7 bulanan lah. Ini mas ya. Iya. Wah ini kan selengan apa mas ya? Ya sejempol lebih lah paling enggak. Ini bagus varietas sekali, banana. mas. Ini mas ya. Iya. Mantap sekali. Yang sebelah situ, sama ini sama ya. Enggak, itu NN06 Portugis Cream. Ada buahnya itu. Oh itu mas. Ini coba lihat. Ini kan cuma untuk buat validasi aja. Oh daunnya saya sudah beda mas ya. Oh, ini buahnya ini. Loh, mas itu kok agak unik ini mas. Ini lagi. Nah ini benar-benar mas. Nah ini supaya penonton ini biar tidak penasaran mas. Ini yang banyak diburu ini sama orang ini. Ini rasanya anggur. Bagaimana? Coba. Anggurnya Mas ini sultan. kok agak ini kok apa ya? Buahnya kok lonjok lincip-lincip gitu mas, apa ya? Iya, ini emang gini buahnya, enggak. Oh gitu mas ya? Iya kan, anggur itu kan buahnya ada yang bulat, ada yang oval, ada yang lancip, ada yang kayak jari-jari kelingking ini ada. Lah, Ini unik sekali. Ini bisa bilang unik mas ya? Ini kalau apa mas? ini sebenarnya bukan niat dibuahin, bunga PHP, cuma saya Jadi, pelihara untuk validitas saja. Nanti pruningnya nanti saya stres air dulu biar banyak buahnya. Gitu mas ya? Iya. Tapi ini untuk rasa gimana mas? Belum Rasa ini dia, pernah, Mas? saya belum ngerasain, cuma kalau teman-teman pengangguran yang kayak Eki Tanggeng Grab sama Haris Pemuda Nganggur itu di channelnya YouTube-nya tuh ada. Dia udah ngerasain di Om Teo-nya sana, Om Teo Bandung, di Saung Ujulu sana. Rasanya tuh lebih dari ini Jupiter. Itu mas ya? Ini di bawahnya NN06. Oh berarti ini lebih sultan lah gitu ya? Bisa bilang lebih. Ya tingkatannya lebih di atasnya. Levelnya mas ya? Lebih Di atasnya ini ada lagi. Oh, ada lagi mas ya? Tamaki. Ada mas? Bawahnya? Ada, masih bibit tapi masih kecil. Oh masih kecil? Nanti saya tak kasih tahu kalau mau beli bibit tingginya seberapa. Mas Pur ini juga menyediakan bibit nggak mas? Oh enggak. Pasti kan nantinya kan ada teman-teman subscriber atau teman-teman kan pasti setelah lihat video Mas Pur banyak Mas apa jual bibit ya, apa jual bibit? Oh enggak, saya enggak jual bibit, cuma penghobi. Banyak sih yang nanyain jual bibit enggak. Kalau minta interestnya kesini aja langsung nggak apa-apa. Oh. Kalau buat interest itu yang ini buat sambung itu. Jadi kalau ada teman-teman ingin belajar itu gimana mas ya? Iya nggak apa-apa kesini aja. Langsung merapat mas ya? Iya kalau langsung ke tempat prakteknya itu enak. Kalau belajar lewat WA itu kan biasanya bingung kalau pemula itu. Nah, ini untuk lokasi mas gimana mas? Teman-teman Lokasi belajar di Desa Sambi Mulyo, Kecamatan Bangurjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Oh oke mas. Di Google, di map Google itu cari aja Toko Verta. Oh, Itu gitu, rumah Mas, saya. Kebun saya di belakangnya rumah saya itu. Oh jadi kalau ada teman-teman ingin mencari langsung cari, bisa cari di Google Maps mas ya? Iya, Toko Dengan Verta. Toko Verta mas ya? Iya. Nah itu teman-teman, jadi kalau ingin belajar Mas Pur juga menerima ketika waktu senggang kawan ya? Saya tiap hari senggang sih. Oh gitu mas ya? Iya, cuma kalau pagi aja yang, kalau siang biasanya ini tadi itu siap-siap. Siap-siap mas ya? Siang, sore bisa. Bisa mas ya? Kalau malam ya nggak kelihatan kalau malam kesini. Nah, tapi kan kita tinggal atur waktu aja mas Iya. ya, kita jawab mas ya. Nanti Iya. saya kasih deskripsinya, kita kasih alamat, lokasi. Nah, mungkin teman-teman ingin belajar langsung merapat ya. Itu mas. Ya di sini saya bukan menggurui ya, cuma di sini saya berbagi pengalaman Nah apa yang itu mas. apa yang Kan saya banyak kan dapat di kebun saya ini. Kan banyak teman-teman yang ingin biasanya ini buat pedoman untuk pemula mas. Nah, Iya. jadi itu kan mas. Itu Nah. berapa hari lagi mas ya? Bisa Mungkin hari raya ini merah bisa. semua mas ya? Oh, hari raya mas ya? Iya. Ini kawan, jadi teman-teman kalau ingin jeep, nah kan sambil silaturahmi, nah lebaran
bisa merapat ke Mas Pur sambil incip-incip. Gitu Mas ya. Iya. Cuman kalau perawatan di sini saya agak malas. Semprotan untuk penyemprotan saya di sini agak malas. Kayak ini pohon-pohonnya kan pada kena jamur semua ini. Coba lihat nih. Kenapa Mas nggak sama semprot Mas? Ya nggak sempet kesibukan lah mungkin atau gimana ya, males kalau saya. Ayo kita ke varian yang kata saya lebih enak dari Jupiter sama Portugis Dream atau NN06, Tamaki di sana. Tapi masih kecil. Masih kecil Mas ya? Iya. Apa habis dapat apa gimana Mas? Ya kemarin dapatnya. Belum saya tanam, saya masih di center polybag. Itu Mas ya. Nah, di sini ada Halloween, tadi lupa saya nggak sebutin ini. Oh, ini namanya? Halloween ini buahnya kayak jari-jari. Ini Halloween. Ini belum berbuah Mas? Apa sudah pernah? Ini belum, ini sudah masuk pupuk generatif nih kemarin. Ini kan katanya udah gede, udah membelah ini. Nanti kalau buah nanti bisa di shoot lagi ya? Iya. Oke, kita Oke. ini namanya Tamaki. Nah ini bibit tamakinya. Oh ini Mas. Ini masih kecil nih. Ini baru beli Mas ya? Lama udah kemarin. Kalau ini mondrok, kalau ini tamaki. Kalau bisa Ciri-ciri gimana Mas? kalau mau beli bibit itu untuk pemula ya. Paling bagus tuh sambung V, sambung atas ini. Kalau sambung sisip biasanya sebelahnya itu pasti mati. Maksudnya apa ya? Enggak. Kalau ini kan nutrisi langsung jalan semua. Kalau sambung sisip di pinggir itu biasanya larinya ke kiri atau ke kanan dia. Yang sebelahnya itu biasanya mati. Betul, Itu Mas, ya? tergantung tekniknya sih. Kalau kayak saya paling suka ini sambung sisip V, langsung nggak sambung ke sini, langsung di tengah sambungan. Betul, Mas, Ini ciri-cirinya kayak gini. Paling enggak tingginya segini. Ini sulurnya aktif kan ini. Ya gitu. Kayak gini. Kalau Jauhnya bersih, nggak keserang jamur, sama nggak keserang hama, pasti cepat pertumbuhannya. Ini tamaki seperti ini, daunnya ini kayak gini. Tamaki Mas ya? Tamaki itu dari Jepang. Oh, dari Jepang Mas ya? Dari- Kalau yang sebelah sini Mas? Kalau yang sini Ini yang banyak anggur. ini Everest, ini banana lagi. Oh, banana yang sama yang di depan tadi Mas ya? Kalau ini arah 15 ini. Oh, ini Mas ya? Ya, buah pertama. Ini juga berbuah. Buah pertama kurang bagus. Ini bisa beruntun Mas ya, buahnya Mas ya. Ini lagi ada Apa ya? kumis kucing. Ini buat apa Mas? Buat Ya, sana Pak. Jamu. ini, Sekali Mas ya. ini yang agak gede tombolannya. Ini arah 15 ya. Ini bisa panjang gini Mas ya? Iya. Itu kan kalau di perlakuan GA3 deh. GA3 itu fungsinya memperpanjang malai sama merubah bentuk buah. Kalau untuk membesarkan ya bisa ditambah CPPU. Ini juga buah. Saya bikin bonsai gagal. Kita pakai itu berbuah Mas. Gagal, maksudnya gagal gimana Mas? Ya lucu kawan buahnya kawan, nggak besar. Ini bisa dilihat. Ini anggur seperti bunga Mas ya. Ini berbuah. Buah kamu Tapi kan berbuah, masih gagalnya di mana kan nggak gagal Mas. ya Nah, ini. ya Kurang maksimal. kurang maksimal gitu ya. Gitu Mas ya. Cek lah kawan. Duh Mas. Ini portal nih Mas. Nah ini Nggak Portal maksimal ini. hasil. Oke, pesan-pesan apa untuk pemula? Nah, ayo Mas, pesan-pesan Mas untuk mungkin untuk pemula. Untuk pemula itu harus semangat. Kalau ingin nanam anggur itu mudah sih perawatannya kalau yang udah tahu. Pertama itu cari bibit yang di sumber-sumber yang udah di channel YouTube. Maksudnya kayak di Ipul Warwer ada, di Tangerang Grape ada, di Jakarta Anggur ada, di ini
Jakarta, anggur impor Jakarta ada di Pak Pri itu ada. Terus banyak sih yang seller yang di YouTube itu pasti terpercaya, itu bagus-bagus kualitasnya. Kalau selain itu sih bisa konsultan ke yang penjual bibit itu sih kalau pemula sih. Mas ya. Terus kedua cari yang varietas yang mudah dibuahkan, kayak tadi Jupiter, ya Ninel, Harol, pokoknya yang muda-muda itu. Jangan yang cari yang kayak Moondrop, terus MF Manicure Binger, sama yang apa yang susah dibuahkan kayak My Heart. Pokoknya yang susah-susah itu pasti bikin sakit hati, lama. Nanti bisanya panen daun aja, di pruning nggak muncul bunga, di pruning nggak muncul buah, itu aja. Gitu Mas ya. Yang ketiga itu cari lahan dulu sih. Yang ketiga tuh nyiapin media tanam dulu, paling enggak ya difermentasi minimal 1 bulan lah maksimal, atau paling baik 3 bulan. Gitu Mas ya. Jangan beli bibit dulu. Siapkan media tanamnya dulu, baru beli bibit. Jangan beli bibit terus nyiapin media tanam. Nanti Kembali Mas ya. Iya, biasanya nggak keurus bibitnya nanti malah. Kalau media tanamnya sudah siap kan langsung tinggal nanam. Itu saja ya pesan-pesan mungkin cukup segitulah. Apa nggak ada lagi mungkin. Oke Mas ya. Terima kasih Mas ya sudah bincang-bincang, kasih ilmu. Nah. Oke, terima kasih Mas ya. Ya, salam pengangguran. Oke.